Alhamdulillahilladzi amarna an nuqimal ijtima'a wal ittihad wa tawaduda bainal ibad wa nahana 'ani tafarruqi wa tabagudi wal ibti'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi wa'adana biyaumil ma'ad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-haizu syarafa wa rifqa fawqal ibad. Wa usalli wa usallimu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin alladzi arsyadana ila sabili rasyad wa ala alihi wa ashabihi alladhina al-muti'ina al-mu'tamidina bi syari'atin nabiyyina haqqal i'timad. Amma ba'du. Faya ayuhan nas usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi litafuzu yaumal ma'ab. Bahkan kalau Allah Ta'ala fi ayatil karim atau ayatil karimah, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Al-hadis, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, runtayan puji yang lestari marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi, Allah yang maha suci, Allah Rabbul Izzati. Salawat beserta salam semoga dawam kepada paduka alam kita, yakni Habibanal Karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in sampai kita selaku umatnya. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti kita semua diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, tidak terasa pada hari ini kita sudah memasuki hari ke-8 di bulan Muharram 1447 Hijriah. Jemaah yang dimuliakan Allah, ada dua amalan besar ketika kita memasuki bulan Muharram yang apabila kita melaksanakannya, Allah akan berikan kemuliaan yang tinggi, derajat yang tinggi kepada kita semua. Yang pertama, ketika kita memasuki bulan Muharram, kasratus siyam, perbanyak kita berpuasa di bulan itu. Ini sesuai dengan hadis Nabi dalam riwayat Imam Muslim, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Puasa yang terbaik setelah melaksanakan puasa Ramadan adalah berpuasa di bulannya Allah, yaitu di bulan Muharram. Terlebih khusus berpuasa di dua hari yang mulia, yaitu hari Tasu'a dan juga hari Asyura. Tasu'a tanggal 9, Asyura di tanggal 10 di bulan Muharram, hari Sabtu dan hari Minggu besok. Ini sesuai dengan hadis riwayat Imam Ahmad yang dimana Nabi bersabda, sumu yauma Asyura wa khaliful yahud.
berpuasalah kalian semua di hari Asyura, wa khaliful yahud, dan berbedalah puasa kalian dengan puasanya orang-orang Yahudi. Mereka berpuasa di hari Asyura, kita pun berpuasa di hari Asyura. Akan tetapi sumu yauman qablahu au yauman ba'dahu, berpuasalah satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya. Dan hal ini dipertegas dalam riwayat Imam Muslim. Nabi bersabda, la in baqitu ila qabilin la asummanna at-tasu'a. Andaikan usiaku sampai ke tahun depan, aku bakal berpuasa di tanggal 9. Maka melirik mayoritas jumhur ulama bahwa besar pahalanya ketika kita mau menjalankan ibadah puasa di hari tersebut, khususnya di tanggal 9 dan 10 di bulan Muharram. Bahkan jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, Imam Badaruddin Al-Aini dalam kitabnya Umdatul Qari, Syarah Sahih Bukhari, beliau mengatakan disebut hari Asyura karena di hari itu hari yang dimana Allah memberikan kemuliaan, Allah memberikan keistimewaan kepada 10 para nabinya. Di antaranya kemenangan Nabi Musa atas Fir'aun terjadi di hari Asyura. Berlabuhnya kapal Nabi Nuh ketika terjadi hujan 40 hari 40 malam, banjir sealam dunia hingga terjadi lautan. Selamat Nabi Nuh di hari Asyura. Diselamatkannya Nabi Yunus dari perut ikan, ampunan Allah untuk Nabi Adam, termasuk diselamatkannya Nabi Yusuf keluar dari sumur pembuangan, itu terjadi di hari Asyura. Lahirnya Nabi Ibrahim Asyura, ampunan Nabi Daud demikian, termasuk yang paling mulia diampuni kekhilapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik yang akan datang maupun yang lalu, semua Allah berikan di hari Asyura. Maka muliakan hari Asyura, salah satunya dengan perbanyak puasa. Dan yang kedua, kasratus shadaqah. Ketika kita memasuki bulan Muharram, perbanyak kita bersedekah, khususnya bersedekah kepada anak-anak yatim. Siapa mereka? Man faqida abahu qabla bulughi, anak yang ditinggal wafat ayahnya sebelum dia balik. Bahkan anak yatim terkenal di dalam riwayat disebutnya dengan anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun mereka yang meringankan, membantu, menyantuni anak-anak yatim, sama dengan mereka membahagiakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan anak-anak yatim adalah anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saking dimuliakan mereka oleh Nabi, para hadirin, dalam hikayat dijelaskan dari Anas bin Malik, ketika Nabi hendak melaksanakan sholat, wasibyanu yal'abuna wa fihim sabiyun jalisun fi muqabilatihim wa alai siyabun bizillah wa huwa yabki. Nabi melihat ada sekumpulan anak-anak kecil bermain mereka. Di sekelilingnya ada satu anak yang sedang duduk menangis dengan pakaian yang tidak layak. Lalu Nabi menghampiri dia. Nabi berkata, ayyuhas sabi malaka tabki wa la tal'abu ma'hum. Wahai anakku, apa yang telah membuat engkau menangis dan tidak bermain dengan anak-anak yang lainnya? Falam ya'rif annahu Rasulullah, dan anak itu tidak mengetahui bahwa yang berbicara dengannya adalah kekasih Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian anak itu berkata, ayyuhar rajul, wahai tuan, mata abi baina yaday Rasulillah bi ghazwati kada. Ayahku meninggal dunia ketika mengikuti perang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tajawajat ummi wa akalat amwali wa akhrajani zawjuha min baiti. Ibuku menikah kembali, hartaku habis, lalu aku diusir oleh orang tuaku. Walaysa li ta'amun wala syarabun wala siyabun wala baitun. Sekarang aku tidak memiliki makanan, aku tidak memiliki pakaian, dan aku pun sudah tidak memiliki rumah. Dan ketika aku melihat
anak-anak seusiaku mereka bersuka cita, berbahagia karena masih memiliki orang tua, teringat aku dengan kenangan ayahku yang sudah meninggal dunia. Fakhadatni musibatu abi, itulah yang menyebabkan aku menangis. Kemudian Nabi peluk anak itu. Tak sampai di situ para hadirin. Lalu Nabi mengatakan kepada itu anak, ya sobi, wahai anakku, hal tardoni an akuna aban, apakah engkau ridho kalau aku ini sekarang adalah ayahmu? Wa Aisyah umman, kau jadikan Siti Aisyah adalah ibumu. Wa Ali amman, Ali menjadi pamanmu. Wal Hasani wal Husain akhwan, Sayyidina Hasan Husain saudaramu. Wa Fatimah ukhtan laka, dan Siti Fatimah sekarang menjadi saudarimu. Barulah anak itu mengetahui orang yang berbicara dengannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lima la arda ya Rasulullah, kenapa aku tidak ridha wahai baginda Rasul? Nabi bawa anak itu ke rumah Nabi, diberikan pakaian yang layak, diberikan makanan, hingga dia bisa bermain dengan anak-anak yang lainnya dalam keadaan dhahikan mustabsyiran, dalam keadaan bahagia. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian anak-anak yang bersamanya bertanya, kunta qabla hadal an tabki fama balaka sital an masruran, engkau sebelum ini dalam keadaan menangis, bagaimana bisa hari ini engkau dalam keadaan bahagia? Apa yang membuatmu senang hari ini? Lalu dia berkata, kuntu ja'ian pasyabitu, aku tadinya orang yang lapar, sekarang aku sudah kenyang. Aku tadinya orang yang tidak memiliki pakaian, sekarang aku diberikan pakaian yang baik. Wa kuntu yatiman, aku adalah anak yatim. Pakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abi, sekarang aku tidak yatim lagi. Nabi ayahku, Aisyah adalah ibuku, Ali adalah pamanku, Hasan Husain saudaraku, dan Siti Fatimah adalah saudariku. Kemudian anak-anak tersebut bermohon dan berdoa ke Allah. Apa kata mereka? Ya laita abana hutilu pitil kal guzuah patakuna padali. Ya Allah ya Tuhanku, mudah-mudahan ayah-ayah kami pun semuanya meninggal dunia di medan perang bersama Rasulullah, sehingga kami pun diangkat menjadi anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari situ kata ulama, anak-anak yatim disebut sebagai anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki yang luas oleh Allah, sehingga bisa menjadi donatur yang tetap, penyantun yang tetap, dan mendapatkan kabar gembira dari Nabi kita. Apa kabar gembira dari Nabi? Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dikatakan, ana wa kafirul yatim, aku dan mereka yang selalu menyantuni anak yatim di dalam sorga akan seperti jari telunjuk dan juga jari tengah. Artinya apa? Dekatnya derajat mereka di hadapan Allah karena bersanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Fakir selaku khatib berwasiat khususnya bagi diri Al-Fakir pribadi, umumnya bagi seluruh yang hadir, ittaqullah, takutlah kita semua kepada Allah. Ittaqullah, takwalah kita semua kepada Allah, jalankan seluruh perintah-perintah Allah, jauhi seluruh larangan-larangan Allah. Karena ketika yang fardu disambut, yang sunnah terlaksana, yang haram dicegah, yang makruh disinggah, insyaallah kita semua akan tercatat sebagai hamba-hamba yang akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.